dan memanggil namamu, karena kami sudah susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus penghibur yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 4 dan ayat 7. Kita baca secara responsorial. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang bolak-balik daripadamu. Itulah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Demikian firman
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan pujian melalui kor remaja.
Warta jemaat untuk kita. Salam. Warta jemaat untuk kita Minggu 1 Oktober tahun 2023 adalah sebagai berikut. Topik minggu kita hari ini ialah tekun melakukan kehendak Allah. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-17 Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Kedua, statistik. A. Berita duka cita. Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 telah meninggal dunia Bapak Marulam Jaminan Sitangga Opung Nisi Diodoli, tutup usia 70 tahun 6 bulan, alamat Jalan Tanjung Gapura nomor 8 Makassar, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 di pemakaman umum Panaikan. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagian B, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Situa Henry Sitorus, Ibu Kabun Sirait, alamat Jalan Kesehatan, Perumahan Bumi Husana Indah, Blok V nomor 2, Antang. Anak lahir di Rumah Sakit Hermina. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Ketiga, Dewan Diakonia. 4, Dewan Marturia. 5, Dewan Diakonia gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6, Kesekretariatan. Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop dalam rangka pesta tahun profesionalisme yang dirangkaikan dengan Pareheon Ama Perempuan HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah untuk kita di minggu depan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 di wilayah Efesus, di rumah keluarga Insinyur M. Pangaribuan YL Sesa Borusi Marmata, yang diadakan di gedung sekolah minggu. Di wilayah Kolose, Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di rumah Inang Nyonya PO Tampupulun Habur Tampunan, diadakan juga di sekolah minggu. Kebaktian tersebut semua masuk jam 19 WITA atau jam 7 malam. Bagian ke-8, pengumuman. A1, penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2023-2024 dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Bagian A2, kunjungan gerejawi pengumuman perempuan HKBP Surabaya Resort Surabaya. Pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023, pengumuman perempuan HKBP Surabaya Resort Surabaya mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Makassar. Kita bersama-sama beribadah di gereja bahasa Batak dengan mereka. Majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Setelah selesai ibadah akan dilaksanakan ramatama bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan hambanya. Bagian A3, pesta huria dirangkaikan dengan Pareheon Amal Perempuan HKBP Makassar. Dengan ini disampaikan bahwa pesta huria yang dirangkaikan dengan Pareheon Amal Perempuan HKBP Makassar akan dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2023. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah minggu dilaksanakan mulai pukul 9.00 WITA. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu disatukan di Sopo Talenta. 2. Kepada ama memakai jas dan memakai ulos. Ketiga, kepada perempuan memakai kebaya, ulos dan sertali. Keempat, dimohon kesediaan semua wilayah dan kategori untuk membawa siluam. Kelima, sehubungan dengan adanya pesta huria tanggal 8 Oktober 2023, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertanian atau arisan bertepatan dengan
acara pesta tersebut dimohon untuk dijadwal ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 4. Penyampaian panorangion atau informasi mengenai pesta Huria. Pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023 setelah warta jemaat ini, Ketua Panitia dan Sekretaris akan menyampaikan informasi terkait acara pesta Huria. Di bahasa Batak akan disampaikan Amang Situa Insinyur Hasim Matupang, dan di bahasa Indonesia Inang Diakones Boru Sinaga. Tuhan Yesus memberkati. 5. Kebaktian Minggu di pos pelayanan Goa. Sehubungan dengan adanya pesta Huria 8 Oktober 2023, kebaktian di pos pelayanan Goa akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Oktober 2023, kiranya dapat dimaklumi. A6. Dr. IP perbaikan atap dan plafon gereja. A7. Kegiatan panitia tahun profesionalisme. 1. Hari Kamis 5 Oktober mulai pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore seminar Pasutri. Kedua, Minggu 8 Oktober 2023 pesta Huria dirangkaikan dengan parheon ama dan perempuan. Ada 8. Undangan rapat panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Senin 2 Oktober 2023, Ketua Umum Panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar, Situa Insinyur Hasim Matupang, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA, dalam warta tertulis 18 WITA, seharusnya 19 WITA 00 WITA, bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjar Nahor Boru Mandulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Ahamanurung. 5. Nyonya Winai Maho Boru Pasaribu. 6. Nyonya Inang Nyonya Tesi Tanggang Boru Huta Barat. 7. Inang Nyonya Situa Kaguntung Boru Pardede. 8. Inang Nyonya Iji Sitonus Boru Panjaitan. 9. Amang M. Tambuna. 10. Inang Nyonya MP Silitona Boru Samosin. Ke-11. Inang Nyonya MP Sibarani Boru Siagian. Ke-12. Anak terkasih Lincoln Swep Kaleb Huta Barat. 13. Inang Nyonya S. Sitorus R. Boru Manurung. 14. Dipa Sitorus. 15. Amang P. Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Daftar jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 8 Oktober. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang, 13 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 1 orang. Bagian D, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Selanjutnya, daftar donatur pemilihan lahan gereja HKBP Pos Pelayanan Goa dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Sampai saat ini baru 22 keluarga yang menyampaikan. Demikian juga daftar donatur pemilihan lahan parkir gereja HKBP Makassar dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Bagian ke-9, pos keuangan pemasukan pengeluaran saldo Huria sampai tanggal 30 September 2023 300
Total keseluruhan saldo 327.566.475 rupiah. Demikian juga jadwal kegiatan kita selama 1 minggu ke depan dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan kepada Inang Diakones. Orasi. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mewakili panitia tahun profesionalisme untuk menyampaikan di mana tanggal 8 Oktober 2023 gereja kita akan mengadakan pesta puncak tahun profesionalisme yang dirangkaikan dengan Paneheon Ama Porpuan HKBP Makassar. Terpujilah Tuhan atas segala rahmat dan kebaikannya, karena sepanjang tahun ini ketika dimulai dengan launching tahun profesionalisme dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kegiatan dan berbagai yang dibuat dalam rangka untuk mengembangkan bagaimana kecintaan kita terhadap gereja kita melalui berbagai kegiatan, terlebih di dalam kegiatan yang telah kita adakan di seminar dan juga berbagai pertandingan dari berbagai aras dari tingkat sekolah minggu, AMA-INA, dan juga antar wilayah dan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan pada hari Kamis ini akan diadakan seminar pasutri. Kiranya ini menjadi program terakhir di puncak tahun profesionalisme ini. Jemaat boleh ikut serta untuk mengikutinya. Dan pada tanggal 8 Oktober 2023 ini, disinilah sebagai sarana kita untuk mewujudkan kebersamaan kita, bagaimana kita dapat melaksanakan pesta huria atau yang kita sebut dengan pesta puncak tahun profesionalisme yang diadakan dengan Paneheon Ama Porpuan HKBP Makassar. Dengan ini kami panitia tahun profesionalisme mengundang dari seluruh aras kategori mulai dari sekolah minggu, remaja, Nakoso Bulung, AMA-INA, bahkan juga seluruh jemaat yang menjadi jemaat tamu kami yang boleh berpartisipasi di tengah-tengah gereja kita ini untuk bersama-sama beribadah dan mensyukuri rangkaian acara yang telah ditetapkan oleh panitia tahun profesionalisme. Seperti yang telah kita baca tadi AMA-INA yang telah disampaikan oleh pembawa warta, pada acara nanti semua ibadah akan disatukan di Sopo Talenta, sekolah minggu, remaja, Nakoso Bulung, AMA-INA, dan seluruh undangan yang diundang oleh panitia tahun profesionalisme. Kita akan beribadah di Sopo Talenta pada pukul 9.00 WITA sampai dengan selesainya akan dilanjutkan dengan acara tahun profesionalisme dan pesta AMA Porpuan HKBP Makassar. Tadi cukup jelas disampaikan oleh pembaca warta kita. Nanti di dalam acara tersebut, baik di dalam yang mengambil bagian dalam ibadah dan juga di berbagai kegiatan di acaranya nanti setelah ibadah berlangsung akan dimeriahkan oleh partisipasi daripada AMA-INA yang ada di gereja kita. Maka kami berharap AMA-INA remaja Nakoso Bulung, kiranya marilah kita bersama-sama untuk beribadah dan bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut sebagai sarana kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang telah memelihara berbagai program yang telah kita berlangsungkan di tengah-tengah gereja kita ini. Maka bila mana kita tadi membaca dalam berbagai kegiatan yang akan diadakan pada tanggal 8 Oktober 2023 ini, kami mengharapkan bukan hanya AMA-INA yang masuk di dalam pengumuman POR, tetapi seluruh AMA-INA haruslah ikut bersama-sama memeriahkan acara itu, karena ini adalah bagian dari kegiatan program gereja kita. Maka bila berkenan, mari AMA-INA memakai jas, memakai ulos, dan kepada ibu-ibu memakai kebaya, memakai sortali sebagai sarana kita untuk
membudidayakan suku kita, suku Batak yang terkenal dengan budaya yang arif dan luar biasa. Dan kemudian kami mengharapkan terlebih kepada seluruh wilayah boleh mengambil bagian, terlebih untuk kategorial juga membawakan silua. Itu sebenarnya adalah ajang dari kita untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja kita. Maka kami mengharapkan juga kepada Amang Inang yang boleh ikut di dalam persekutuan ataupun arisan untuk berkenan untuk merencanakan ulang bila berketepatan pada tanggal 8 Oktober 2023 kiranya boleh diundur ataupun direncanakan ulang agar kiranya kita boleh bersama-sama merayakan daripada pesta puncak tahun profesionalisme dan Panheon Ama Paropuan dan Ama Ina Paropuan yang ada di gereja kita. Bila mana Amang Inang di sepanjang perjalanan program tahun profesionalisme yang telah diadakan di tengah-tengah gereja kita, pastilah banyak hal-hal kekurangan. Kami mengharapkan itu menjadi sebuah evaluasi yang baik di tengah-tengah kami panitia dan seluruh yang mengambil bagian terkait di dalamnya. Kiranya dalam setiap kegiatan yang telah kita laksanakan di gereja ini dapat menambah kecintaan kita kepada gereja kita HKBP Makassar, dan kiranya kita juga boleh semakin profesionalisme di dalam melakukan segala pelayanan dan kegiatan kita di tengah gereja ini. Maka dari inilah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, kiranya kita bersama-sama berdoa dan mendukung kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Demikianlah penyampaian kami dari mewakili panitia tahun profesionalisme. Terima kasih, Horas. Mari kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 466A ayat 1 dan seterusnya sekaligus mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini diangkat dari Yakobus 5, dimulai dari 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu kita sering mendengar bahasa yang mengatakan ketekunan akan membuahkan hasil yang terbaik. Ketekunan akan membuahkan hasil yang terbaik. Kalau kita mempelajari keberhasilan para pencipta, peneliti, secara umum mereka berhasil karena ketekunan mereka di dalam penelitiannya, atau karena ketekunan mereka menguji apa yang mereka ciptakan. Salah satu yang luar biasa yang pernah kita dengar, mungkin kita sudah sering mendengar ini, Thomas Alva Edison yang menciptakan bola lampu listrik. Dia sangat luar biasa tekunnya untuk menguji supaya apa yang diciptakan bisa sempurna. Digambarkan hampir 10.000 kali dia menguji, atau 998 kali dia menguji supaya hasil temuannya bisa sempurna. Kalau kita bayangkan 9.998 kali, gak tahu berapa hari itu dikerjakan. Tetapi dengan ketekunan dia menguji sehingga dia menghasilkan temuan atau ciptaan yang sempurna yang bisa kita pakai sekarang pada saat ini. Dan yang kedua, menurut penelitian di kampus-kampus pada saat ini, bahkan 20 tahun terakhir sampai sekarang, kenapa perempuan lebih banyak berhasil di kampus daripada laki-laki? Ternyata setelah diuji dengan penelitian, perempuan sangat lebih tekun untuk mengikuti perkuliahannya, mengerjakan tugas-tugasnya daripada laki-laki. Sehingga mereka lebih banyak yang berhasil, para laki-laki lebih banyak yang gagal daripada perempuan. Ketekunan pasti
membuahkan yang terbaik. Itulah yang mau kita lihat dari nats yang kita baca pada hari ini dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, di mana Yakobus menggambarkan kesabaran dan ketekunan akan menghasilkan buah, yaitu kehidupan yang kekal bagi orang yang setia dan tekun untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan harapkan dari setiap tindakan dan perbuatan kita tentu akan membuahkan yang terbaik. Kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Yakobus menggambarkan kesabaran dan ketekunan itu dengan seorang petani atau dengan petani, menganalogikan dengan petani. Mungkin saudara-saudara banyak yang belum tahu gimana cara bertani. Kalau bertani itu kita bayangkan dulu untuk bertani atau menanam padi, mereka akan memulai dengan mengolah lahan, menyediakan bibitnya, menyediakan pupuknya, dan merawat itu dengan mengairi setiap hari supaya itu bisa berbuah atau bisa menghasilkan panen yang baik. Mereka akan menjaga itu bukan hanya 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tetapi mereka mungkin harus menjaga itu sekitar 3 sampai 5 bulan baru dia bisa menerima hasilnya. Di dalam proses untuk berbuah dan untuk bisa menghasilkan panen, tentu masih banyak tantangan, bukan hanya dikerjakan. Banyak mungkin hama yang harus dijaga. Banyak mungkin musim yang harus dijaga, karena ada musim gugur, ada musim semi. Tetapi semua itu dihadapi dengan sabar. Dan dengan kesabaran itu dia akan menerima hasil panen yang baik seperti yang digambarkan oleh Yakobus dalam nats ini. Analogi tentang petani itu menggambarkan bagaimana dia memulai dan bagaimana dia mengerjakan, bagaimana dia mengolah, bagaimana dia mengharapkan hasil. Biarpun dia selalu khawatir dalam proses perjalanan apa yang dia kerjakan, apa yang dia tanam untuk dia bisa selamat sampai di akhir. Ini pernah saya coba sewaktu saya melayani di kampung Dairi Sidikal, menanam kentang. Kami coba mengolah kentang sekitar 1 hektar. Ternyata begitu rumit untuk mengerjakan. Kita harus menanam 1 hektar dengan tenaga, harus kita butuhkan sekitar 20 orang untuk menanam. Hanya 1 hektar. Kita harus bayar orang untuk menanam itu sekitar 20 orang. Setelah itu kita harus menyemprot supaya kentangnya jangan dimakan hama. Kita harus memupuk. Ternyata pupuknya juga mahal-mahal, luar biasa mahalnya. Setelah saya hitung-hitung sekitar tahun 93, saya harus mengeluarkan 15 juta hanya untuk 1 hektar kentang. 15 juta mungkin sekarang sudah harus lebih 150 juta. Setelah disemprot, dijaga, ada lagi yang harus kita takutkan, cuaca. Kalau ada hujan panas, semua daun hancur. Kalau dia hancur, semua buah pasti hancur. Berarti sekali kena hujan panas, lahan yang 1 hektar, kentang yang 1 hektar, dia akan hancur dan habis. Berarti yang 15 juta ludes. Dan itu akan selalu kita jaga, dan itu akan selalu kita harapkan untuk membuahkan yang terbaik. Dengan selalu tekun kita untuk menjaga. Apalagi kalau mau datang hujan panas, harus kita mengundang tukang semprot. Selesai hujan harus disemprot supaya bisa bertahan buahnya dengan baik, untuk bisa panen dengan baik.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, ini mau menggambarkan bagi kita bagaimana kita untuk hidup, atau bagaimana kita untuk bisa hidup bertekun di dalam kehidupan kita untuk meraih kesuksesan, untuk meraih yang terbaik di dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk mencari atau untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, dan juga di dalam kehidupan kita sekarang yang kita butuhkan ketekunan untuk membuahkan yang terbaik. Apalagi saudara-saudara yang masih mahasiswa atau mungkin anak-anak SMA, silakan, ketekunan sangat luar biasa untuk menghasilkan yang terbaik. Dalam catatan saya ada beberapa hal yang harus kita kerjakan agar kita bisa hidup di dalam ketekunan, di dalam melaksanakan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita programkan dan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, harus giat bekerja. Jangan mau mundur, harus mau bekerja dan giat bekerja. Di sana baru bisa kita lihat apa yang kita harapkan ke depan. Jangan harapkan sesuatu tanpa saudara mau bekerja. Bila saudara mau bekerja, baru ada yang diharapkan. Seminggu yang lewat, kami dari Mesir. Sangat luar biasa sekarang keluhan pemerintah Mesir terhadap kuala muda. Remaja dan muda mereka sangat dikhawatirkan pemerintah Mesir. Ternyata pemuda dan remaja Mesir sekarang sangat-sangat tidak mau bekerja. Mereka hanya mau menikmati tanpa mau mempersiapkan dirinya untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu di dalam hidup. Bahkan mereka menggambarkan lebih 90% remaja dan naposo atau remaja dan pemuda tidak mau bekerja. Mereka hanya mau menikmati dari hasil keringat orang tuanya. Mereka nongkrong di kedai-kedai kopi, mereka nongkrong di tempat-tempat nongkrong pemuda dan remaja. Yang dikhawatirkan pemerintah Mesir, 10 tahun mendatang mereka akan kekurangan tenaga kerja yang profesional yang bisa untuk menghasilkan kehidupan mereka sehari-hari. Saya tidak tahu gimana di Indonesia secara umum, tapi di Indonesia masih mau bekerja. Tetapi juga sekarang Indonesia sudah terdampak dengan pola hidup yang instan, yang hanya mau menikmati tanpa mau bekerja mempersiapkan yang akan dinikmati. Itu paling banyak kelemahan manusia sekarang. Dia ingin menikmati, tapi menikmati yang bukan hasil kerjanya. Menikmati bukan dari hasil keringatnya. Padahal di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia, dia harus bekerja, baru dia bisa menikmati apa yang dia hasilkan di dalam hidup. Itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Itu harus kita tanamkan di dalam mindset kita, supaya kita giat bekerja, supaya saya bisa menikmati di depan. Jangan menikmati dulu, tapi nanti bekerja mati-matian. Bukan itu prinsip hidup orang percaya. Bukan itu prinsip hidup orang yang mau melangkah untuk menghasilkan yang terbaik di dalam kehidupannya. Mulailah dia bekerja di dalam kehidupan. Kalau saudara masih SMA dan mahasiswa, dia nggak bekerja menghasilkan nilai yang terbaik, pengetahuan yang terbaik, menimba ilmu, supaya saudara betul-betul siap untuk melangkah menerima hasil dari kerja keras saudara. Dan yang kedua, langkah yang kedua yang saya catat, bagaimana kita untuk bisa tekun di dalam kehidupan kita agar kita bisa menghasilkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan, jangan gampang untuk menyerah. Jangan gampang menyerah. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, mungkin banyak hambatan yang akan kita hadapi. Ingatlah, jangan gampang menyerah. Orang yang gampang menyerah berarti dia mundur dari apa yang dikerjakannya. Berarti dia mundur dari apa yang dia programkan. Tetapi hidup orang percaya
menyerah. Dia akan selalu berusaha yang terbaik, seperti Thomas Alva Edison. Dia selalu berusaha sehingga menghasilkan yang terbaik dari temuan. Dan yang ketiga, orang yang mau menerima hasil yang terbaik di dalam hidupnya, dia akan selalu berani mengambil resiko. Pasti di dalam melaksanakan pekerjaan kita, di dalam melaksanakan program kita, pasti banyak resiko yang akan kita hadapi. Jangan takut akan resiko, tetapi harus berusaha bagaimana meminimalkan resiko itu, supaya jangan resiko itu merusak program kita. Tetapi hadapilah resiko itu dengan selalu tekun bekerja dan selalu berbuat yang terbaik dan pantang menyerah. Di sana baru kita menerima hasil yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan catatan yang keempat, bagaimana kita untuk menghasilkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selalu berharap dan selalu berusaha lebih baik di dalam melakukan tugas. Orang yang berpengharapan bahwa dia akan menerima yang terbaik, di sana dia akan dimotivasi, dia mau bekerja, akan dimotivasi, dia tidak akan gampang menyerah, akan dimotivasi, dia berani mengambil resiko di dalam setiap perjalanannya, sehingga dia bisa menerima apa yang dia harapkan di dalam hidup. Inilah panggilan Yakobus untuk kita pada hari ini, apalagi bagi setiap orang percaya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menghasilkan yang terbaik, mari selalu tekun bekerja, tekun untuk melakukan tanggung jawab dan tugas kita, dan berani mengambil resiko dan berharap akan menerima buah yang terbaik. Dan itu juga menjadi gambaran untuk kita, bagaimana kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bagaimana kita supaya kita bisa menerima kebenaran atau pembenaran Tuhan pada waktu penghakiman nanti. Tentu ini menjadi harapan bagi setiap orang percaya. Ini harapan bagi setiap orang yang terlepas menjadi warga surgawi, warga Kristen. Karena dia ingin dan dia berharap dia memiliki kehidupan yang kekal. Untuk menerima kehidupan yang kekal tidak instan, tetapi dia selalu mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita agar kita sampai ke kehidupan yang kekal. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita? Tentu selalu dia melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Dengan selalu mengerjakan kasih, mengasihi sesama, dan mengasihi Allah kita. Itulah tugas kita, pekerjaan kita, setiap hari, setiap saat, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah langkah kita menuju ke kehidupan yang kekal. Di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam melakukan kasih, di tengah-tengah kehidupan kita, tentu akan banyak tantangan dan hambatan. Bahkan banyak mungkin yang tidak senang kita melakukan yang baik, tapi ingat, jangan menyerah berbuat baik. Karena orang yang selalu berbuat baik, tentu dia akan menerima upahnya dari kebaikan yang dia lakukan. Biarpun orang atau dunia ini atau iblis di dunia ini tidak menerima apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, tetapi ingat, ada Tuhan yang selalu memberi dan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia. Jangan putus asa, jangan menyerah untuk melakukan yang baik. Dan mungkin sama seperti perjalanan kita untuk mencapai kehidupan kita di dunia ini, untuk mencapai kehidupan kekal, banyak resiko yang kita jalani. Sama seperti hamba-hamba Allah, sama seperti para rasul. Mereka banyak yang harus mati martir karena mengikut Tuhan Yesus, karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Resiko di dalam melakukan perintah Tuhan banyak yang harus kita hadapi. Tetapi jangan takut dengan
yang Tuhan janjikan bagi kita, yang akan kita terima, itulah yang paling berharga di dalam kehidupan orang percaya. Untuk mendorong kita selalu giat melakukan yang terbaik, untuk mendorong kita supaya kita jangan menyerah di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita jangan takut mengambil resiko melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, perkuat iman dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Selama kita masih berjalan di dunia ini, pengharapanlah menjadi kekuatan bagi kita, motivasi bagi kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bila saudara belum berpengharapan untuk kehidupan yang kekal, tentu saudara tidak akan mampu untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan, atau tidak akan mungkin mau untuk selalu bertahan kalau menghadapi tantangan dan risiko di dalam kehidupan. Tetapi orang yang hidup dalam pengharapan, berpengharapan akan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, di sana kita akan dikuatkan, di sana kita akan dimotivasi untuk bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saudara-saudaraku, tekunlah melakukan kehendak Allah, baru kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita, mahkota kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami agar kami tekun melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena dengan ketekunan kami akan menerima hasil yang terbaik yang kami harapkan, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, yang akan kami terima di tengah-tengah kerajaan. Untuk itu Tuhan, tolong kami agar kami termotivasi untuk melakukan firman, melakukan kasih, mengasihi sesama kami, mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami termotivasi untuk selalu berani mengambil resiko karena mengikut Engkau. Dan kami tidak akan menyerah dan tidak akan mundur untuk melakukan firman. Demikian juga Tuhan, tolong kami agar kami selalu dikuatkan di dalam pengharapan kami, agar pengharapan itu yang selalu menyala dan menggerakkan kami di dalam kehidupan kami, apalagi menggerakkan kami untuk melakukan firman. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga Stanggang yang berduka cita pada hari yang lewat. Karena Tuhan telah memanggil Bapak Marulam Jaminan Stanggang. Biarlah kuasa-Mu bekerja untuk semua keluarga dan ibu yang ditinggalkan, sehingga mereka masih berpengharapan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi itu adalah jalan kami, jalan manusia untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena anugerah-Mu yang diterima keluarga Sitorus bersama Inang Pulsra, dengan lahirnya seorang putra di tengah-tengah keluarga mereka. Kuatkan hamba untuk membesarkan, untuk mendidik dan membimbing anak kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkati anak tersebut agar dia selalu sehat dan semakin besar dan semakin dewasa ke depan sesuai dengan harapan kami. Demikian juga kami berdoa untuk rencana pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu
Biarlah Tuhan yang bekerja, yang menguatkan para hamba-Mu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang kerja, sehingga jemaat dan gereja semakin bersuka cita di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan secara khusus kami mendoakan untuk pesta kuliah yang dirangkaikan dengan para Yeon Ama dan para Puan di tengah-tengah gereja Makabi Makassar. Biarlah Tuhan memberkati rencana tersebut. Biarlah Tuhan hadir di dalam segala kegiatan dan persiapan kami, apalagi di dalam acara yang akan kami lakukan, agar itu menjadi sukacita bagi kami, sukacita bagi jemaat-Mu, secara khusus untuk Ama dan Ina di tengah-tengah gereja. Dan melalui pesta tersebut menjadi berkat bagi gereja di dalam melaksanakan tugas dan program pelayanan di tengah-tengah gereja KPP Makassar ini. Bapa di surga, kami juga berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu dalam rangka pelayanan tahun profesionalisme. Biarlah apa yang kami lakukan yang telah dilaksanakan menjadi berkat bagi semua anggota jemaat dan menjadi sukacita bagi jemaat, dan juga menjadi bahan pengajaran dan pelajaran di dalam memuji dan memuliakan Engkau, terkhusus melalui pertandingan KOR yang dilaksanakan pada hari Kamis yang lewat, juga vokal subuh. Bapa di surga, kami juga berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sakit, Inang Simatupang Pur Simanjunta, Inang Mindanao Bormanulang, Inang Parugien Borbasaribu, Amang Manurung, Inang Naibaho Borbasaribu, Inang Stangan Boruta Barat, Inang Butung Borbardede, Inang Sturus Borbanjaitan, Amang M Tampunan, Amang Sikitonga Borsam, Inang Sikitonga Borsam Mosir, Inang Sibarani Borsiagian, Lincoln Huta Barat, Inang Sturus Bormanurung, Dika Sturus, Amang Pesirega. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberi kesehatan dan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka agar mereka sembuh dari penyakit dan bisa bersama kami untuk persekutuan kami dan ibadah kami untuk hari-hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa dan berterima kasih atas ulang tahun yang bisa dirayakan pada minggu ini, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Biarlah mereka selalu melihat dan merasakan berkat Tuhan yang memberi umur yang panjang kepada mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan berterima kasih dan selalu mengharapkan Tuhan bersama dengan mereka di perjalanan kehidupan mereka ke depan. Beri kebahagiaan dan sukacita dari surga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka selalu hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mempersembahkan dari apa yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang semakin memberkati mereka, memberkati segala usaha mereka, memberkati segala pekerjaan mereka, memberkati segala keluarga dan anak-anak mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami bersyukur juga Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu dari HKBP Surabaya yang bisa berada di dalam Bahasa Batak pada saat ini. Biarlah melalui persekutuan kami hari ini semakin mempererat kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan yang
juga menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.